Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Irat Suirat, Firda Febrianti, dan Mia Sumiati. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran Baitul Mal wa Tamwil dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemberdayaan UMKM. Kita ketahui bersama bahwa dunia saat ini sedang dilanda salah satu pandemik yang sangat mematikan, yakni virus corona. Sehingga menyebabkan setidaknya dua hal pokok yang meluluh lantahkan dunia kerja, yaitu yang pertama lapangan pekerjaan yang semakin sulit dan sempit, dan yang kedua adalah PHK massal yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan. Sempitnya lapangan pekerjaan akan mengakibatkan persaingan yang sangat ketat antara angkatan kerja baru dengan angkatan kerja terdahulu yang merupakan korban PHK yang masih produktif. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menjadi pembeludakan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Meningkatnya pengangguran menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Menghidupkan kembali UMKM menjadi salah satu cara pemerintah dalam mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam masa pandemik ini, pemerintah berencana untuk memberikan suntikan yang lebih banyak lagi untuk para UMKM di Indonesia. Dalam hal ini, keberadaan BMT di berbagai tempat bisa menjadi salah satu solusi untuk menggalakkan UMKM. Baitul Mal wa Tamwil secara etimologis, istilah Baitul Mal berarti rumah uang. Sedangkan Baitul Tamwil mengandung pengertian rumah pembiayaan. Baitul Mal wa Tamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan atau financing dalam khazanah keuangan modern. Maka, BMT juga berupaya menghimpun dana, terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling menolong antara warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi. Prinsip menjalankan usahanya Baitul Mal wa Tamwil yaitu ada tiga: prinsip bagi hasil, sistem jual beli, dan sistem non-profit. Peran Baitul Mal wa Tamwil dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, yaitu menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah. Jadi, BMT harus mempunyai peran aktif dalam bersosialisasi tentang peran sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat yang tidak begitu paham tentang ekonomi Islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan mengenai tata cara dalam bertransaksi secara syariah. Kemudian, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dalam hal ini, BMT harus aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dalam pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah. Kemudian, melepaskan masyarakat dari ketergantungannya kepada rentenir. Dalam hal ini, BMT harus mampu mendapatkan simpati dari masyarakat dengan cara melayani masyarakat dengan cara lebih baik. Kemudian, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Dalam hal ini, BMT sebagai lembaga ekonomi mikro syariah dalam pelaksanaannya harus mengikuti pada aturan-aturan syariah Islam.
UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Usaha kecil menggunakan kurang dari 5 orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Sasaran dan arah kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMK dapat dijabarkan dalam program-program pemberdayaan UMK dengan skala prioritas sebagai berikut. Yang pertama, program penciptaan iklim usaha UKM. Yang kedua, program pengembangan sistem pendukung usaha UKM. Yang ketiga, program pengembangan dan daya saing UMK. Yang keempat, program pemberdayaan usaha mikro, dan yang terakhir, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan berorientasi pada efisiensi. Khusus untuk peningkatan akses UMKM terhadap sumber-sumber pendanaan, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan berbagai skim perkreditan untuk UMKM. Yang kedua, program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro dalam bentuk dana bergulir, pola syariah dan konvensional. Yang ketiga, program pembiayaan wanita usaha mandiri dalam rangka pemberdayaan perempuan, keluarga sehat dan sejahtera, pola konvensional dan syariah. Yang keempat, program skim pendanaan komoditas UMKM melalui resi gudang. Yang kelima, kredit bagi usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana surat utang pemerintah nomor 005. Yang keenam, pengembangan lembaga kredit mikro atau LKM baik bank maupun non-bank. Yang ketujuh, pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil melalui program sertifikasi tanah dan resi gudang. Yang kedelapan, bantuan perkuatan secara selektif pada sektor usaha tertentu sebagai stimulan. Dan yang terakhir, penjamin kredit oleh pemerintah melalui program kredit usaha rakyat. Poin terakhir ini amat penting bagi pengembangan UKM karena berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan bagi UMKM sendiri, terutama karena keterbatasan akses mereka kepada sumber pendanaan. Fenomena ini mendorong tumbuhnya lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil sebagai bagian dalam rangka pengembangan bisnis syariah, terutama dalam menjangkau pembiayaan usaha menengah, kecil, dan mikro yang merupakan segmentasi terbesar dalam tata perekonomian masyarakat Indonesia. Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang saat ini sedang melambat. Adapun metode pembahasan dalam tulisan ini adalah studi analisis kepustakaan dengan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif merupakan teknik penelitian dengan mengumpulkan data berupa tulisan-tulisan dari penelitian terdahulu, disusun untuk melihat hasil dari data yang sudah dikumpulkan.
Teknik ini tidak menggunakan angka-angka untuk pengujian statistik atau asumsi klasik. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran Baitul Mal wa Tamwil dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui UMKM. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang didapatkan dari beberapa jurnal yang telah dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan realita yang didapat dari berbagai media informasi online. Dengan memaksimalkan perannya melalui pengembangan UMKM, maka dapat dipastikan bahwa BMT dapat berpengaruh besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang saat ini sedang mengalami keterlambatan pertumbuhan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.